Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai pembahasan tentang salah satu aspek terpenting dalam proses pembelajaran, yaitu analisis kurikulum. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan bersama. Pernahkah kalian merasa bingung atau kurang yakin dengan isi pelajaran yang diberikan di sekolah? Apakah Anda pernah bertanya-tanya siapa yang menentukan materi, apa saja yang harus dipelajari, dan mengapa materi tersebut yang dipilih? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah contoh kecil dari analisis kurikulum yang sebenarnya. Analisis kurikulum akan membantu kita untuk memahami alasan di balik penyusunan materi pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, serta bagaimana materi tersebut disusun secara sistematis. Dengan memahami hal ini, Anda sebagai calon pendidik akan lebih siap merancang pembelajaran yang tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam topik 2 ini ada 4 hal yang akan dibahas. Pertama, pengertian dan tujuan analisis kurikulum. Yang kedua, hubungan antara analisis kurikulum dengan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, perbandingan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, serta perbandingan kurikulum bahasa Indonesia di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Nah, bagian pertama yang akan dibahas adalah apa itu analisis kurikulum. Analisis kurikulum merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menguraikan dan mengevaluasi komponen-komponen kurikulum. Proses ini penting untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan kesesuaian kurikulum dengan perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Sebab, tanpa analisis yang mendalam, kurikulum bisa menjadi usang dan tidak mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya sekadar dokumen, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan capaian yang optimal. 3 aspek utama dalam melakukan analisis kurikulum. Yang pertama, analisis konten, kemudian yang kedua, analisis metodologi, dan yang ketiga, analisis evaluasi. Analisis konten meneliti materi pembelajaran yang diajarkan, apakah materi tersebut sudah sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, dan apakah cakupannya sudah memadai. Selanjutnya, untuk analisis metodologi, mengkaji metode dan strategi pembelajaran apa yang digunakan, apakah sudah efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, analisis evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi sistem penilaian dan pengukuran hasil belajar. Apakah alat evaluasi yang digunakan itu sudah objektif dan mampu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Hasil dari analisis kurikulum ini menurut Wahyuni 2021 bahwa dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum. Dengan demikian, pendidikan dapat terus beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Analisis kurikulum merupakan tahap awal yang esensial dan tak terhindarkan dalam proses perencanaan pembelajaran. Analisis ini bukan sekedar membaca dokumen, tetapi juga menafsirkan secara mendalam untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran dapat diimplementasikan secara efektif dan relevan. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, analisis kurikulum memiliki tujuan khusus yang sangat strategis yang tidak hanya memandu guru dalam mengajar, tetapi juga membentuk pengalaman belajar siswa secara keseluruhan. Terdapat beberapa tujuan strategis dalam menganalisis kurikulum dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan pertama dan yang paling mendasar dari analisis kurikulum adalah untuk menggali filosofi dan esensi yang terkandung di dalam kurikulum. Kurikulum bukanlah sekadar daftar materi, melainkan sebuah visi pendidikan. Dengan menganalisisnya, seorang guru dapat memahami pendekatan apa yang diusung. Misalnya, apakah kurikulum tersebut berpusat pada siswa yang menekankan pada inisiatif dan eksplorasi atau berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kolaboratif. Pemahaman filosofis ini memungkinkan guru untuk merancang aktivitas yang sejalan dengan tujuan besar kurikulum. Tidak hanya sekedar menyalurkan informasi, tetapi juga membentuk karakter dan pola pikir siswa. Tujuan operasional dari analisis kurikulum adalah mengidentifikasi secara detail kompetensi dasar, standar kompetensi, dan capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa. Kurikulum menyediakan peta jalan yang harus dilalui siswa. Dengan menganalisisnya, guru dapat memecah tujuan belajar menjadi unit-unit pembelajaran yang spesifik. Analisis kurikulum membantu guru melihat keterkaitan logis antara satu kompetensi dengan kompetensi lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, analisis memungkinkan guru untuk menghubungkan keterampilan membaca dengan keterampilan menulis.
Sebelum siswa mampu menulis ringkasan, maka terlebih dahulu mereka harus memiliki kemampuan membaca pemahaman yang kuat. Kurikulum yang ideal juga harus fleksibel dan dapat diadaptasi. Analisis kurikulum memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Contohnya, materi tentang teks narasi bisa disesuaikan dengan cerita rakyat atau legenda di daerah setempat. Sementara untuk materi teks prosedur dapat dihubungkan dengan resep masakan tradisional. Tujuan penting lainnya dari analisis kurikulum adalah perumusan indikator pencapaian dan evaluasi yang valid dan andal. Terakhir, analisis kurikulum memandu guru dalam mengorganisasi materi ke dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Guru dapat menentukan urutan topik, alokasi waktu, dan sumber belajar yang paling efisien. Selanjutnya, hubungan analisis kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Antara analisis kurikulum dan perencanaan pembelajaran adalah dua kegiatan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Analisis kurikulum merupakan langkah awal yang krusial untuk memahami secara mendalam tujuan, isi, dan standar yang ditetapkan dalam kurikulum. Sementara itu, perencanaan pembelajaran adalah proses menyusun strategi dan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi dari analisis kurikulum. Hubungan erat di antara keduanya dapat digambarkan sebagai sebuah siklus. Perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kedua kurikulum ini memiliki perbedaan yang mendasar. Tujuan kurikulum 2013 berfokus pada penguasaan iptek dengan 4 ranah kompetensi, sementara untuk kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan potensi siswa dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pada struktur dan konten, kurikulum 2013 memiliki struktur yang padat, sedangkan kurikulum Merdeka lebih sederhana, berfokus pada materi esensial dan memberikan fleksibilitas dalam alokasi waktu. Kemudian, perbandingan yang ketiga pada pendekatan dan peran guru. Dalam kurikulum 2013, guru menggunakan pendekatan yang saintifik yang kaku dan guru sebagai pelaksana. Sementara dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan menempatkan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, perbandingan yang keempat adalah pada segi penilaian. Dalam kurikulum 2013 lebih berorientasi pada hasil akhir atau tes standar, sedangkan dalam kurikulum Merdeka menekankan pada asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya, perbandingan kurikulum SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah dapat dilihat dari segi tujuan, konten, dan pendekatan. Pertama, dari segi tujuan. Tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia di SMA adalah mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Oleh karena itu, kurikulumnya dirancang untuk membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Hal ini sejalan dengan pendapat Irianto bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SMA tidak hanya bertujuan agar siswa mahir berbahasa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan nalar siswa agar memiliki kecakapan berpikir tingkat tinggi yang krusial untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Tujuan pembelajaran di SMK lebih berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan industri. Bahasa Indonesia diajarkan sebagai alat komunikasi fungsional yang secara langsung mendukung kompetensi keahlian peserta didik. Tujuannya adalah memastikan lulusan mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam lingkungan kerja yang spesifik. Menurut Kementerian Agama, kurikulum Madrasah Aliyah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang menunjang pemahaman ilmu-ilmu agama dan pembentukan karakter. Dalam konteks ini, peserta didik dilatih untuk memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan berbahasa Indonesia seperti khutbah, ceramah, atau tulisan dari ulama. Menulis esai dan artikel yang mengaitkan isu-isu sosial dengan perspektif keagamaan, berkomunikasi dengan etika dan adab Islami, baik secara lisan maupun tulisan, serta menganalisis literatur atau puisi yang memiliki muatan nilai-nilai religius. Selanjutnya, perbandingan konten pembelajaran bahasa Indonesia di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah disesuaikan dengan tujuan masing-masing institusi. Fokus kurikulum pada setiap jenjang pendidikan mencerminkan jalur yang akan ditempuh siswa setelah lulus. Konten pembelajaran SMA sangat beragam dan berfokus pada peningkatan literasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi yang diajarkan mencakup berbagai jenis teks yang bertujuan untuk memperkaya wawasan dan keterampilan analitik siswa.
Sementara konten pembelajaran bahasa Indonesia di SMK lebih bersifat praktis dan fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Materi yang diajarkan dirancang agar siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang efektif dan profesional. Selanjutnya, konten pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah memiliki keunikan karena mengintegrasikan materi umum dengan nilai-nilai dan wawasan keagamaan. Teks-teks yang dipelajari tidak hanya berasal dari sumber umum, tapi juga dari hasanah keagamaan. Selanjutnya, perbandingan pendekatan pembelajaran yang diterapkan di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Jadi kalau di SMA, pendekatan yang umum digunakan adalah pendekatan ilmiah, scientific approach, dan pendekatan berbasis teks. Ini bertujuan untuk melatih berpikir logis dan analisis siswa. Selanjutnya, pendekatan untuk SMK lebih menekankan pada pendekatan kontekstual dan komunikatif karena tujuannya untuk menghubungkan materi dengan dunia kerja. Selanjutnya untuk Madrasah Aliyah, pendekatan yang cenderung digunakan adalah pendekatan berbasis teks, di mana teks-teks ini diintegrasikan dengan konten keagamaan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama bahwa analisis kurikulum ini merupakan hal yang penting karena merupakan kunci untuk merancang pembelajaran yang efektif. Agar kita dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang efektif, terlebih dahulu kita harus memahami kurikulum apa yang digunakan, kemudian kepada siapa kurikulum tersebut akan kita terapkan. Selanjutnya, kurikulum 2013 lebih berorientasi pada konten pembelajaran, sementara untuk kurikulum Merdeka lebih berpusat kepada siswa dan fleksibel. Kemudian untuk kurikulum bahasa Indonesia di SMA, SMK, dan MA disesuaikan dengan tujuan masing-masing, yang mana tujuan pembelajaran SMA lebih ke akademik, SMK ke vokasi, dan Madrasah Aliyah ke religius. Dengan memahami berbagai perbedaan tersebut, maka guru dapat memilih atau merancang kegiatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga dengan memilih hal yang tepat, maka capaian pembelajaran bisa tercapai. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi silahkan kembali membaca materi yang telah ada, kemudian silahkan mengerjakan tugas yang terdapat di dalam forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.